Oke, teman-teman, ini ada Ibu Dias dari Semarang. Beliau punya bayi umur 10 bulan terpapar COVID dengan ruam-ruam, ya. Jadi kita akan mendengarkan cerita dari Ibu Dias. Waktu kami berikan, Bu Dias. Ya, terima kasih Bu Susan. Jadi tanggal 1 Juli itu tetangga kami ada yang meninggal, tapi tidak tahu kalau terpapar COVID atau tidak. Yang kami dengar itu setelah pemakaman sehari kemudian saya dengar keluarga mereka tuh harus isolasi gitu. Nah, kebetulan saya juga datang ke apa ke rumah duka sebentar gitu. Nah, hari Sabtunya anak saya yang nomor 2 itu izin ke kami untuk pergi ke rumah omnya, ke rumah Pak D-nya gitu ya, karena mau bantuin bersih-bersih rumah. Saya tuh sudah bilang, ya Mbok jangan pergi dulu, sebelah-sebelah kan barusan banyak yang kena COVID gitu. Tapi karena mau ketemu sama sepupu-sepupunya jadi tetap berangkat. Nah, tanggal 3 Juli itu pulang dari rumah Pak D-nya, anak saya yang nomor 2 si Niko itu tahu-tahu tuh tiduran di tempat tidur gitu sambil apa melenggong gitu lah, bahasa Jawanya tuh gitu ya. Jadi cuman tenger-tenger gitu ya. Bahasa Indonesianya apa ya, tenger-tenger. Jadi tiduran di kasur dengan apa tubuh yang lesu gitu. Terus saya tanya, kenapa kok mukamu kusut gitu? Dia bilang aku capek banget gitu. Terus setelah itu dia bilang kepalaku kok pusing banget ya, sakit banget dia bilang gitu. Tapi waktu saya pegang itu belum panas gitu dan baru keesokan harinya itu dia anget badannya. Terus langsung saya bilang waktu dia bilang kepalanya sakit saya suruh minum Hemohim gitu. Waktu itu baru setengah saset. Nah, keesokan paginya dia badannya anget gitu. Terus saya suruh lagi minum 1 saset Hemohim. Selang 4 jam saya kasih lagi Hemohim. Jadi tiap 4 jam itu saya kasih 1 saset Hemohim. Terus siangnya dia bilang, kepalaku masih pusing Bu, dia bilang gitu. Tapi tenggorokanku sudah mulai nggak sakit. Tadi pagi itu bangun tidur tenggorokanku sakit banget. Buat nelen tuh sakit, rasanya kering sama sakit gitu. Tapi batuk enggak, saya tanya gitu. Enggak batuk, cuman sakit banget. Tapi siang ini tinggal pusingnya aja, pusing banget. Nah, waktu itu saya bilang, Ibu itu ada vitamin B kompleks sama triaktif kalsium, coba diminum buat ngurangin pusingnya, saya bilang gitu. Jadi dia ambil 1 B kompleks sama 3 kalsium, triaktif kalsium dia minum, sekali minum terus berapa menit kemudian saya tanya, sudah meninggal belum? Diminumin kalsium sama B kompleks. Dia bilang iya mendingan banget. Nah, mulai agak sore itu dia bilang badanku udah mulai enakan, pusingnya cuma tinggal di tempat tertentu aja, dia bilang gitu. Nah, saya suruh minum Hemohim lagi, kira-kira hari itu tanggal 4 Juli itu dia minum sekitar 5 saset itu dia sudah selesai panasnya, sudah selesai pusingnya sampai sekarang gitu. Jadi sudah nggak panas lagi, nggak pusing lagi, nggak batuk sama sekali. Nah, tapi hari Jumat yang lalu, karena kan dia masih saya anggap masa kritis gitu ya, maksudnya meskipun dia sudah tidak ada gejala, saya suruh dia pakai masker di rumah, karena saya di rumah ada bayi dan adiknya umur 6 tahun gitu. Dan 2 anak ini memang suka sekali deket-deket sama kakaknya gitu, jadi saya suruh pakai masker. Nah, waktu saya kasih dia masker, dia kasihlah di dalam maskernya itu koyo gitu, supaya dia bisa enak nafasnya, dia pikir seperti itu. Nah, waktu dia tempel koyo di maskernya, dia bilang ke saya, kok aku nggak bisa cium ya, dia bilang gitu. Itu hari Jumat. Nah, hari Minggu kemarin,
Anak saya yang paling kecil umur 10 bulan itu telapak tangan dan kakinya itu sudah mulai hangat. Suami saya sudah bilang, ini kok si Jordan kok tangan sama kakinya kok mulai hangat ya gitu. Terus mulailah dari situ saya kasih hemohim satu satu sendok makan sekali kasih ke dia. Nah benar mulai siang itu dia mulai suhunya mulai naik tapi nggak terlalu panas. Suami saya tanya, ini perlu dikasih paracetamol enggak? Saya bilang enggak perlu karena suhunya belum sampai 38. Jadi itu mekanisme tubuh untuk melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh. Jangan dikasih paracetamol dulu, saya bilang gitu. Nah, menjelang siang itu juga dia itu nafasnya itu kayak pilek tapi enggak bisa keluar lendirnya gitu, jadi nggrok-nggrok gitu. Nah, jadi dari 1 sendok itu 4 jam saya kasih lagi 1 sendok lagi. Jadi tiap 4 jam itu saya kasih hemohim 1 sendok lagi, 1 sendok lagi, begitu sampai saat ini juga saya masih kasih dia 1 sendok makan tiap 4 jam. Hari kedua panasnya sudah mulai hilang, terus keluar lendir dari hidungnya. Jadi kalau ingusnya itu keluar tapi bening. Terus hari kedua juga dia pupnya itu cair, jadi dia pup 2 kali dan cair. Saya pikir, waduh ini sudah ayem, maksudnya sudah melewati masa kritis karena keluar lendir kan keluar dari mulut, dari hidungnya dia juga dari BAB-nya dia gitu. Nah ini hari ketiga dia sudah nggak panas sama sekali. Sore ini kalau tadi pagi waktu saya telepon Bu Susan itu dia masih hangat di bagian kepalanya, tapi ini sudah enggak, sudah bisa aktivitas lagi. Kalau kemarin juga sudah bisa aktivitas, tapi kadang masih ngaknik gitu ya, dia masih rewel. Gitu. Tapi kalau sekarang ini dia sudah lebih ceria lagi. Seperti itu Bu Susan. Jadi 3 hari ini dia sudah bisa makan lagi banyak. Kalau kemarin kan makan ya masih nggak terlalu semangat gitu. Paling dia suka makan buah ya sudah saya kasih buah yang banyak, yang pertama karena memang lebih gampang dicerna, tidak memperberat pencernaannya. Yang kedua juga yang penting ada sesuatu yang masuk buat tubuhnya dia gitu. Gitu Bu Susan. Mungkin saya ngomongnya juga nggak bisa cepat karena hari Minggu yang lalu saya juga kena batuk dan pusing gitu. Jadi kalau saya sudah mulai batuk gitu, saya kasih vitamin C. Jadi sehari bisa 3-4 saset sama hemohim saya minum 2-3 saset. Ini sudah mendingan banget, nggak pusing. Kalau kemarin itu pusing banget, maksudnya mata itu seperti ditali kenceng banget. Jadi kalau bola mata dipegang gitu tuh rasanya bola matanya tuh kenceng banget gitu. Jadi buat ngelirik aja tuh sakit gitu. Nah, puji Tuhan karena anak-anak tuh makannya nggak ada masalah, jadi pemulihan mereka tuh lebih cepat. Nah, untuk si Niko sendiri ini dari Jumat 4 hari ini dia mengalami anosmia, itu sekarang sudah mulai bisa bau sedikit-sedikit, tapi ya memang harus hidupnya dalam-dalam gitu, tarik nafasnya dalam-dalam baru dia bisa cium sedikit. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan Bu Susan. Bu Dies, jadi anak-anak semua nggak dikasih obat-obatan kan? Enggak, saya di rumah itu hanya sedia paracetamol, itu pun dulu bawaan anak saya habis cabut tambal gigi. Jadi anak saya yang nomor 3 itu giginya ada yang lubang, tambal gigi itu sama dokternya dikasih paracetamol gitu. Jadi saya di rumah enggak pernah sedia obat-obatan. Ya, jadi Ibu percaya sama hemohim bahwa daripada kasih obat ya Bu, mendingan kasih hemohim ya. Iya Bu, saya kalau menurut saya
saya banyak tolong orang dengan Himohim. Kalau saya nggak percaya dengan Himohim kan nggak lucu lah, Bu. Jadi memang dari dulu memang saya basicnya kan memang di suplemen gitu. Jadi buat saya dengan melihat uji klinis Himohim itu sangat membantu saya. Dan standarnya kan sudah jelas kalau di labelnya Himohim itu kan obat herbal gitu. Jadi yang pernah saya pelajari itu tubuh kita itu sebenarnya sudah dikasih mekanisme sama Tuhan untuk detoksifikasi. Nah, seperti yang Ibu Susan ceritakan tentang imunitas, salah satu fungsi untuk organ tubuh yang detoksifikasi itu kan fungsinya harus bagus. Nah, saya lihat Himohim itu bisa membantu untuk proses itu, jadi membantu tubuh untuk menyembuhkan diri sendiri. Asal kita tahu, maksudnya nggak panik. Kita tahu nutrisi apa yang diperlukan oleh tubuh. Jadi apa namanya, kita nggak khawatir gitu loh. Jadi untuk kasih treatment ke anak-anak, ke orang-orang dekat kita gitu. Kita tahu dosis kasih sekali hantam itu langsung banyak, itu buat saya enggak masalah karena ini kita mau perang gitu. Kalau kita mau perang tapi kasih senjatanya cuman kecil-kecil ya enggak nyampe gitu. Kita enggak akan merasakan manfaatnya. Gitu Bu Susan. Terima kasih Bu Dies. Bu Dies ini anaknya 4, yang sakit tadi umur 13, kemudian ya betul ya Bu ya? Iya, 13 sampai 10 bulan. Ya. Sama yang 10 bulan. Jadi teman-teman, kita berterima kasih biar teman-teman yang punya anak kecil nggak usah khawatir, Ibu dia sudah membuktikan anak kecil cepat sembuh dengan Himohim. Dan ya, jadi sebenarnya probiotik itu juga harus penting banget lah. Kebetulan saya tuh kehabisan probiotik, Bu. Biasanya kalau saya garda pertama untuk daya tahan tubuh anak itu mesti saya kasih probiotik gitu. Adik saya juga yang di Balikpapan, adik ipar saya tuh juga cepat sembuhnya karena probiotik, vitamin C sama Himohim gitu. Oke. Memang sudah kita sarankan gitu, Bu. Cuma mereka kan kebanyakan probiotiknya habis ya. Padahal probiotik itu sudah dikasih tahu makanan tiap hari 15 miliar. Tapi seringkali orang-orang lupa. Oke ya, supaya Ibu Dies bisa ngurus babynya lagi, kita akhiri ya kesaksian Ibu Dies. Terima kasih Bu Dies, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bu Susan, Tuhan memberkati semua. Semoga dengan